Santri yang bertugas pada saat ini. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Ibu Anita, Umur berapa? 26 tahun. Sudah menikah atau? Bu, kalau boleh tahu keluhan ibu untuk datang kemari ini apa? Kita sulit konsentrasi. Oh iya, sulit konsentrasi. Sejak kapan mengalami kesulitan konsentrasi? Sejak 6 bulan yang lalu, memberat 2 hari yang lalu. Apakah keluhan ini muncul setiap hari atau beberapa hari sekali? Ya, setiap hari. Kadang datang pagi, kadang malam. Tidak menentu. Jadi muncul tidak terduga ya. Apakah keluhan ini mengganggu aktivitas ibu? Iya, mengganggu. Soalnya kita jaga kesalahan sebelum di orang. Oke. Apakah ada keluhan lain selain dari kesulitan konsentrasi? Ada, kita jadi gelisah, baru mudah sekali marah, lalu kita tidur tidak niat. Apakah dari keluhan-keluhan tadi yang ibu bilang, kan ibu mengalami 3 keluhan besar. Yang pertama itu kesulitan konsentrasi, gelisah, dan mudah marah. Jadi hal-hal apa yang bisa memperburuk keluhan ibu ini? Kalau kita bakal pakai pacar, itu kita mudah sekali marah. Selain berkelahi dengan pacar, Rupa-rupa pendapatan di tempat kerja itu menurun, itu juga mempengaruhi. Oke. Kalau untuk yang memperingan keluhan-keluhan ibu, yang membuat ibu rileks, biasanya kan kita jaga pergi ke tukang pijat. Di sana kita kan boleh bercerita dengan tukang pijat, jadi di situ kita boleh rileks. Mau tanya Bu, apakah ibu ada riwayat penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes? Tidak. Apakah pernah menjalani operasi sebelumnya? Tidak. Mau tanya Bu, apakah saat ini sedang mengkonsumsi obat? Tidak, cuma minum multivitamin. Minum multivitamin ya. Bu, mengenai keluhan ibu, apakah ibu pernah melakukan sesuatu untuk menyesuaikan diri ibu dengan keluhan ibu ini? Tidak kan? Oke, baik Ibu, saya akan menanyakan apakah Ibu ada keluhan fisik lain seperti misalnya merasakan demam, pusing, atau nyeri di bagian ulu hati Ibu? Tidak ada ya. Apakah Ibu pernah mencari pertolongan mengenai keluhan yang Ibu alami dan bagaimana hasilnya jika ada? Tidak pernah. Jadi ini baru pertama kali berobat ya. Apakah Ibu dalam keluarga Ibu ada yang mengalami keluhan seperti ini? Tidak ada. Apakah Ibu mempunyai adik atau kakak? Ada. Kita ada adik satu lagi kuliah sekarang. Jadi 2 bersaudara. Iya. Bagaimana dengan orang tua? Orang tua ada di kota yang berbeda. Dia di Manado sendiri? Iya. Oke. Jadi Bu, sekarang kita mau bertanya mengenai pekerjaan. Bagaimana pekerjaan Ibu? Apakah ada masalah dalam hal finansial? Kalau kita pendapatan tidak menentu. Kalau lagi rame dapat banyak, cuman kalau lagi sepi sedikit yang jadi dapat. Jadi pendapatannya belum menentu ya Bu. Sekarang mau bertanya Bu, bagaimana hubungan Ibu dengan orang-orang di sekitar Ibu? Kalau kita punya hubungan dengan tetangga, dengan orang-orang kerja itu baik, tidak ada masalah. Apakah Ibu sering berolahraga? Sebelum ada keluhan yang sekarang ini, dulu sering olahraga, bersepeda. Cuman karena ada gangguan dengan konsentrasi ini, kita jarang berolahraga. Apakah sering beribadah Bu? Dulunya iya sering beribadah, cuman sekarang jarang. Iya. Ibu mau tanya, mohon maaf ya Bu, apakah Ibu mengonsumsi narkoba atau minum alkohol? Kalau konsumsi narkoba dengan alkohol enggak, cuma tiap pagi minum kopi. Iya. Ibu ada pacar? Kalau misalnya ada pacar, hubungan dengan pacar bagaimana? Ada 5 tahun lalu sama pacaran, cuma 2 tahun karena kita berdua nggak setuju. Jadi sekarang ini ada pacar, cuman saat kita bertunangan dengan pacar yang sekarang, kita bermata minta balik. Cuman pas mau, kita lagi fokus dengan pacar yang sekarang.
Apakah dengan pacar yang sekarang tuh ada konflik-konflik atau gimana? Ada masalah? Ya 3 hari yang lalu orang berkelahi karena ada mau rencana menikah, cuman belum ada biaya nih, belum ada tempat tinggal. Itu kan yang udah bikin stres sekali, terus kan marah. Oke. Nah, ibu mau tanya sekarang, ibu apakah ibu pernah mendengar suara-suara yang orang lain tidak dengar atau melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat begitu? Oh, udah. Enggak kan? Iya. Nah, ibu kalau mau tanya ibu berprinsip hidup apa? Yang jadi orang yang sukses, ada supaya boleh bantu keluarga. Oke. Ibu sebaik telah selesai dengan pertanyaan awal atau anamnesis, Bu. Sekarang kita mau lanjut dengan pemeriksaan status mental untuk menilai status mental Ibu. Di dalam pemeriksaan ini kita akan meminta Ibu untuk melakukan perintah-perintah. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ke pemeriksaan status mental. Yang pertama kita mau bertanya Ibu. Ibu tahu ini di mana? Di rumah sakit. Ini hari apa? Tanggal? Tanggal 19. Oke. Ibu kalau boleh kita menyebutkan 3 kata benda. Kalau boleh Ibu ulangi ya. Kita sebutkan jeruk, uang, mawar. Jeruk, uang, mawar. Oke, sekali lagi Bu. Jeruk, uang, mawar. Oke. Ibu sekarang mau hitung nih ya. Ibu kalau 100 kurang 7 berapa? 93. Oke. 93. Oke, Ibu yang tadi kita udah bilang kan 3 kata benda apa tuh? Jeruk, uang, mawar. Oke. Nah, Ibu boleh mau lipat 2 nih kertas, taruh di kursi atau di ujung meja situ. Oke, boleh Kak. Oke. Ibu boleh mau ikuti yang kita kata-kata yang kita bilang ya? Iya. Tanpa diminta atau tanpa tetapi. Tanpa diminta atau tanpa tetapi. Oke. Sekali lagi Bu. Tanpa diminta atau tanpa tetapi. Oke. Ibu sekarang boleh membaca ini Bu. Baca ini tulisan di sini, baca. Sambil membaca Bu boleh angkat Ibu ke tangan kiri. Oke. Terima kasih Bu. Boleh. Nah, Ibu kita meminta Ibu menulis kalimat terserah yang spontan di sini. Kalimat apa saja yang Ibu suka tulis. Oke, Ibu boleh mau hitung di gambar ini. Mau tiru di gambar ini, gambar seperti ini. Terima kasih Ibu. Sudah ya, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Terima kasih. Baik, saya akan melaporkan hasil pemeriksaan status mental dari pasien tadi. Jadi dari kesan umum, penampilan pasien terlihat bersih, rapi, sedikit tegang dan terlihat khawatir serta gelisah. Dari orientasi, pasien bisa menjawab dengan baik ketika ditanya mengenai tempat, hari dan tanggal. Pasien bisa menjawab dengan benar. Dari segi tingkah laku, pasien terlihat gelisah. Dari sikap pasien terhadap pembicara, terhadap pemeriksa, pasien bersikap kooperatif dan jujur. Dari segi pembicaraan, pasien menjawab ketika ditanya. Dan dari mood dan afek pasien terlihat cemas. Dan tapi pasien bisa mengekspresikan kecemasannya ketika bercerita mengenai keluhan yang dialami. Kemudian pasien juga pasien tidak mengalami gangguan dalam pikiran, baik dalam bentuk dan isi pikir tidak ada gangguan, tidak ada gangguan persepsi juga, tidak ada gangguan persepsi berupa halusinasi atau delusi. Dari segi pemeriksaan sensorium, baik itu kewaspadaan, intelijensi, kalkulasi, memori dan daya abstraksi, pasien baik, tidak ada gangguan. Baru untuk insight-nya, pasien ini memiliki derajat tilikan
memiliki tilikan dengan derajat 6, yang artinya pasien sehat menyadari sepenuhnya kondisi yang dialaminya dengan motivasi untuk mencapai perbaikan. Terbukti dengan sikap pasien yang kooperatif saat ditanyakan. Untuk daya nilai sosial dan uji daya nilai dari pasien sendiri baik, tidak ada gangguan. Untuk itu secara keseluruhan pemeriksaan status mental dari pasien ini baik, hanya terlihat cemas dan jadi berdasarkan hasil pemeriksaan ini saya kemungkinan ibu mengalami gangguan cemas menyeluruh dengan diagnosis bandingnya itu bisa gangguan depresi mayor atau gangguan campuran antara ansietas dan depresi. Untuk itu saya akan membuatkan resep untuk ibu ke usi apotik. Jadi di sini yang saya kasih itu obatnya itu obat alprazolam sediaan tablet 0,5 mg. Saya kasih 10 tablet Bu, itu cukup untuk diminum 3 hari. Jadi diminum itu dalam 1 hari 3 kali sehari, 1 tablet sudah makan. Jadi dalam 1 hari itu 3 kali, 1 tablet sudah makan. Nanti kalau misalnya keluhannya setelah 3 hari tidak kesulitan konsentrasinya tidak berkurang, bisa ibu balik kemari untuk kontrol dengan saya lagi. Jadi ini resepnya Bu, yang bisa ibu tulis di apotik. Baik ibu, setelah selesai pemeriksaannya, saya menganjurkan ibu untuk meminum obat ini secara teratur, jangan dilewatkan agar keluhan ibu bisa cepat berkurang, dan juga agar ibu bisa melakukan hal-hal yang membuat ibu rileks, sehingga emosi ibu tidak naik turun Bu. Jadi tapi yang paling utama obatnya jangan dilewatkan, diminum teratur 3 kali dalam sehari. Baik ibu, apakah ada yang ibu kurang mengerti? Tidak. Sudah mengerti Bu? Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Kalau gitu baik, terima kasih Ibu.